Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Apakah kalian pernah merasa kehilangan motivasi? Atau mungkin merasa semangatmu hilang ketika gagal mencapai sebuah tujuan? Dan jangan khawatir, karena di video kali ini kita akan membahas tentang motivasi, dopamin, dan bagaimana menjadi manusia tangguh yang mampu mengatasi setiap rintangan. Dan kita akan belajar bagaimana dopamin mempengaruhi motivasi kita, dan cara-cara meningkatkan kadar dopamin dengan sehat. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana orang-orang sukses mengatasi kegagalan mereka dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin pentingnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Roy T. Bennett, hiduplah sesuai impianmu. Milikilah keberanian untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan visi dan tujuanmu, bukan berdasarkan harapan dan pendapat orang lain. Bayangkan, kamu sudah mencapai semua yang kamu impikan, bekerja di tempat yang kamu idamkan, tinggal di rumah yang selalu kamu inginkan, memiliki keluarga yang harmonis, dan bisa memiliki serta melakukan apa saja yang kamu mau. Mungkin itu terdengar seperti mimpi, tapi seberapa besar kamu menginginkannya? Apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapainya? Mungkin kamu pernah mencoba menggapai impianmu, namun ketika menghadapi rintangan, kamu cepat menyerah dan berpikir itu tidak mungkin. Kamu merasa mimpimu terlalu tinggi. Ketika orang-orang di sekitarmu tidak mempercayaimu, kamu malah memilih untuk mendengarkan mereka. Akhirnya kamu melupakan mimpimu, menjalani hidup dengan mudah, melakukan hal-hal yang kamu pikir mampu kamu capai. Kamu tetap di tempat yang sama, tidak mengubah keadaan, dan merasa nyaman dengan situasi itu, seolah-olah memang begitulah seharusnya. Dan mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, antara motivasi dan dopamin. Motivasi sangat erat kaitannya dengan dopamin. Motivasi yang lemah bisa terjadi ketika kadar dopamin itu rendah, yang bisa membuat seseorang kehilangan antusiasme terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Sebaliknya, dopamin meningkat ketika kamu berusaha mencapai tujuan. Hormon ini memberikan semangat dan motivasi untuk terus berusaha keras mencapai tujuan tersebut. Saat kamu merasa puas setelah mencapai tujuan, kadar dopamin meningkat dan memberikan sensasi yang menyenangkan. Sensasi ini memicu kamu untuk mengulangi lagi tindakan tersebut untuk memperoleh kesenangan yang sama, sehingga kamu semakin termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Kadar dopamin ini juga dapat dijaga dan ditingkatkan dengan cara yang sehat, seperti mengonsumsi makanan tinggi tirosin, seperti kacang almond, alpukat, telur, pisang, ikan, dan coklat. Bisa juga menjaga berat badan yang ideal, agar terhindar dari penumpukan lemak yang bisa mengganggu pembentukan dopamin. Yang selanjutnya, melakukan meditasi dan cukup istirahat. Dan yang terakhir, mendapatkan cukup sinar matahari dan menjaga kesehatan mental untuk menghindari stres. Menjaga level dopamin dan motivasi adalah hal yang saling tarik-menarik. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa dopamin juga bisa meningkatkan saat kita makan makanan yang enak, seperti coklat, bermain game, atau menggunakan media sosial. Sayangnya, ketika kita mencapai level dopamin tertentu, kita membutuhkan sesuatu yang lebih menyenangkan dan menarik lagi. Tapi bagaimana kita bisa merasa puas dan cukup? Itu adalah hal lain yang perlu kamu renungkan. Dan mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana jika kamu kehilangan motivasi saat gagal untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi manusia yang tangguh. Sebutkan salah satu orang sukses di dunia ini yang kesuksesannya bertahan dan mampu menginspirasi banyak orang. Apakah mereka berhasil hanya karena satu kali usaha? Seorang atlet harus berlatih ratusan hingga ribuan kali untuk bisa bertanding. Dia tidak selalu menang. Terkadang dia harus merasakan kekalahan yang berulang kali, beradu dengan lawan yang berbeda level. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang mudah. Namun setiap kegagalan harus ditanggapi dengan benar jika kamu ingin berkembang. Menjadi manusia tangguh berarti meyakini proses untuk menjadi pribadi yang terus berkembang. Meskipun gagal, kamu harus percaya bahwa level kemampuanmu terus meningkat, dan satu-satunya kemunduran hanya terjadi jika kamu menyerah. Kegagalan adalah proses belajar dan mendapatkan pengalaman lebih banyak. Dari kegagalan, kamu tahu di mana kesalahanmu, kekuranganmu, dan apa yang harus kamu persiapkan untuk pertarungan berikutnya. Kadang manusia itu takut akan cobaan dan rintangan, padahal itulah yang membuat permainan ini menjadi seru, bukan? Bayangkan, sebuah permainan yang kamu sudah tahu pasti bisa menang. Tentu permainan itu akan terasa membosankan dan tidak menarik lagi. Hidup ini layaknya permainan yang kamu mainkan. Semakin meningkat levelmu, semakin besar tantanganmu.
semakin kamu tangguh, semakin kamu percaya diri. Kamu tidak selalu menjadi pemenang, tetapi kamu yakin bahwa kamu telah mengusahakan yang terbaik. Kamu mendorong dirimu menjadi versi tertinggi yang bisa kamu capai saat ini. Manusia yang tangguh juga tidak mudah berputus asa. Banyak hal yang terjadi di luar kuasa kita, namun yang harus kita lakukan adalah fokus pada pemecahan masalah, mencari cara untuk mengatasi setiap permasalahan atau hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita. Dan ingat, bukan beban yang menghancurkanmu, tetapi caramu membawanya. Motivasi adalah kunci untuk mencapai tujuan kita, dan dopamin memainkan peran penting dalam menjaga semangat kita. Jika kamu merasa kehilangan motivasi, ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Menjadi manusia tangguh bukan tentang selalu menang, tetapi tentang terus berusaha dan berkembang meskipun menghadapi rintangan. Jangan pernah takut gagal, karena setiap kegagalan membawa kita satu langkah lebih dekat ke tujuan kita. Fokuslah pada proses, nikmati setiap tantangan, dan percayalah bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu impikan. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.